warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Davi Ramadhani dengan NIM 2018-110079. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai wawancara kerja. Nah, wawancara kerja pada dasarnya merupakan suatu kegiatan dalam proses rekrutmen yang digunakan oleh perusahaan untuk menyaring atau memilih calon karyawan atau pegawai terbaik dari pelamar yang ada. Wawancara kerja atau yang biasa disebut interview merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring pelamar yang masuk. Wawancara biasanya digunakan sebagai media oleh perusahaan dalam memilih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga kualifikasi yang diharapkan. Baik, yang selanjutnya adalah aspek kepribadian yang dinilai dalam wawancara. Berikut ini ada 11 aspek kepribadian yang perlu diperhatikan karena akan dinilai dalam wawancara kerja. Nah, untuk yang pertama adalah penampilan fisik. Usahakan penampilan Anda secara fisik menarik, energik atau bersemangat, tidak lesu dan juga lelah. Pilihlah pakaian yang wajar, sopan, dan resmi, seperti memakai kemeja dan juga celana panjang berwarna hitam. Pilihlah sepatu yang baik dan juga bersih serta berwarna gelap. Hindari penggunaan sepatu olahraga. Rambut harus disisir rapi. Yang kedua adalah gerak-gerik dan sopan santun. Sebagai pelamar, bersikaplah sopan, santun, dan ramah terhadap pewawancara. Meski memiliki pengalaman kerja yang luas, skill yang bagus, dan juga pendidikan yang tinggi, namun jika sopan santun Anda rendah, maka perusahaan akan berpikir 2 kali dalam merekrut Anda. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah nada suara. Bicaralah dengan tegas dan jelas. Atur intonasi suara dengan baik, kapan harus melemah dan kapan harus tinggi. Hindari berbicara dengan nada yang datar, jangan sampai terdengar seperti berbisik-bisik. Selanjutnya yang keempat adalah rasa percaya diri. Usahakan untuk mengembangkan rasa percaya diri yang tinggi. Jangan tunjukkan bahwa Anda merasa takut ataupun minder. Contoh, menunduk saat ditanya, mempermainkan jari, dan tidak menatap ke pewawancara. Selanjutnya yang kelima adalah inisiatif. Dalam menjawab pertanyaan si pewawancara, tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang memiliki inisiatif. Kemukakan ide-ide ataupun gagasan yang Anda miliki dalam menjawab pertanyaan. Kemampuan berinisiatif memiliki poin tersendiri untuk menilai seseorang dalam melamar pekerjaan. Selanjutnya yang keenam adalah kebijaksanaan. Saat wawancara, pewawancara atau pihak perusahaan dapat melihat kebijaksanaan Anda dalam bagaimana Anda mengambil keputusan. Oleh karena itu, tunjukkan kepada pewawancara bahwa Anda termasuk orang yang bijaksana. Selanjutnya yang ketujuh adalah tanggap dan kerjasama. Berikan respon atau tanggapan yang baik atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Tunjukkan sikap kooperatif dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Dan seberapa jauh kemampuan Anda dalam berinteraksi dengan orang dapat menjalin kerjasama dengan baik. Yang kedelapan adalah ekspresi wajah. Tunjukkan ekspresi wajah yang hangat dalam menghadapi wawancara kerja. Hindari ekspresi murung ataupun tidak bersemangat. Bersikaplah tenang dalam menjawab setiap pertanyaan. Selanjutnya, yang kesembilan adalah kemampuan berkomunikasi. Pewawancara juga akan mengevaluasi kemampuan Anda dalam menjawab pertanyaannya. Apakah lancar, tersendat-sendat, atau grogi. Kemampuan berkomunikasi menjadi poin penting dalam wawancara kerja, karena kegagalan terbesar dalam wawancara adalah cara berkomunikasi kita. Yang ke-10 adalah sikap terhadap pekerjaan. Di sini Anda akan dinilai bagaimana sikap Anda terhadap pekerjaan. Apakah Anda adalah seseorang yang memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelesaian setiap pekerjaannya atau sebaliknya. Dan terakhir, yang ke-11 adalah selera humor.
Dari cara Anda menjawab akan terlihat apakah Anda memiliki selera humor yang tinggi ataupun tidak. Hindari sikap yang tegang atau kaku dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Baik, itulah 11 aspek kepribadian yang dinilai dalam wawancara. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pewawancara dapat memprediksi apakah Anda termasuk salah seseorang yang dipilih untuk menduduki posisi yang Anda lamar atau tidak. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ainun Rosalia dengan NIM 206. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari wawancara kerja. Wawancara kerja berdasarkan tempat dan cara wawancara dibagi menjadi 4. Yang pertama, wawancara seleksi. Yang kedua, wawancara di telepon. Yang ketiga, wawancara di kampus. Dan yang terakhir, wawancara di pameran kerja. Baik, wawancara seleksi dilakukan apabila jumlah pelamar melebihi dari 1 orang. Setelah dilakukan wawancara seleksi, perusahaan akan memilih yang terbaik yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan. Misalnya, Bank XYZ membuka lowongan pekerjaan untuk teller. Dari yang melamar 20 orang misalnya, dari situ pihak yang menyeleksi akan memilih di antara mereka yang paling memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Jadi, pihak yang menyeleksi di sini akan memilih yang terbaik. Yang kedua adalah wawancara di telepon. Wawancara di telepon dilakukan oleh beberapa perusahaan guna menghemat biaya dan mengefisiensi waktu pelaksanaan wawancara kerja. Misalnya saya contohkan, sebuah perusahaan besar yang berada di Surabaya membuka lowongan pekerjaan. Nah, dari beredarnya lowongan pekerjaan tersebut, banyak sekali pelamar yang melamar pada perusahaan itu. Banyak pelamar yang berasal dari luar Surabaya, bahkan berasal dari luar Jawa. Maka untuk menghemat biaya dan mengefisiensi waktu pelaksanaan wawancara, perusahaan melakukan wawancara via telepon, khususnya untuk yang berada jauh dari pusat Surabaya maupun dari luar Jawa misalnya. Yang ketiga adalah wawancara di kampus. Wawancara di kampus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang mencari para lulusan perguruan tinggi untuk dilatih lebih lanjut. Cara ini dinilai lebih efektif karena memberikan akses kepada perusahaan untuk mendapatkan calon terbaik yang mungkin akan sangat sulit diperoleh jika menunggu para calon tersebut datang untuk melamar pada perusahaan itu. Misalnya, perusahaan B melakukan wawancara kerja langsung di kampus TIE Perbana Surabaya. Maka akan banyak fresh graduate yang mengikuti seleksi wawancara kerja tersebut karena aksesnya mudah, diadakan langsung di kampus. Namun pada dasarnya, wawancara di kampus dilakukan atau diadakan atas dasar kerjasama dan atau persetujuan dari dua belah pihak. Yang keempat adalah wawancara di pameran kerja. Pameran kerja diadakan biasanya untuk menjembatani perusahaan yang memerlukan tenaga kerja baru dan para pencari kerja. Wawancara di pameran kerja biasanya dikenal dengan job fair. Job fair merupakan ajang melamar pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dalam acara ini banyak stand-stand perusahaan yang membuka lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, dari banyaknya stand-stand perusahaan tersebut sangat memudahkan para pencari kerja karena mereka tidak harus datang ke kantor atau mengirim lamaran kerja dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya untuk melamar. Untuk informasi tambahan, pada stand-stand di job fair biasanya sudah tertulis tentang lowongan yang sedang dibuka dan juga kualifikasinya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dengan saya Herlina Eka dengan NIM 234, saya akan menjelaskan tentang wawancara berdasarkan bentuk dan tujuan. Nah, yang pertama wawancara terstruktur, di mana wawancara terstruktur ini umumnya digunakan dalam tahap penyaringan. Nah,
wawancara terstruktur ini juga, biasanya pewawancara mengendalikan wawancara dengan menggunakan sederet pertanyaan yang sudah dipersiapkan dengan urutan tertentu. Yang kedua yaitu wawancara terbuka. Wawancara terbuka ini tidak terlalu formal, tidak terstruktur, dan lebih santai. Pertanyaannya yang diajukan bersifat umum, terbuka, serta mendorong pelamar untuk berbicara dengan bebas, bahkan lebih dari yang seharusnya. Jenis wawancara ini baik untuk membongkar kepribadian pelamar dan dipakai untuk memberikan penilaian yang profesional. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu wawancara kelompok. Nah, wawancara kelompok ini dilakukan kepada para pelamar secara bersamaan dan bekerja sama dalam menjawab pertanyaan. Dalam wawancara kelompok ini, biasanya pewawancara ingin mengetahui kemampuan kerja dalam tim. Yang terakhir, yang keempat yaitu wawancara stres. Jenis wawancara ini jarang digunakan karena dinilai tidak lazim dan tidak etis. Mengapa demikian? Karena dalam wawancara ini, pelamar dihadapkan dengan situasi yang didesain mengganggu atau gelisah, kesunyian yang panjang, kritik atas penampilan, interupsi yang dilakukan dengan sengaja, reaksi yang kasar, bahkan dimusuhi oleh pewawancara. Saya akan menjelaskan tentang teknik wawancara kerja. Yang pertama, wawancara kerja tradisional. Wawancara kerja tradisional menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Yang kedua, kesuksesan atau kegagalan dari wawancara kerja tradisional sangat tergantung kepada kemampuan pelamar dalam berkomunikasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, dalam wawancara tradisional, pewawancara biasanya ingin melihat jawaban atas 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah pelamar ini memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan? Yang kedua, apakah pelamar memiliki antusiasme dan etika kerja yang sesuai dengan harapan perusahaan? Yang ketiga, apakah pelamar akan bisa bekerja sama dengan tim dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan budaya perusahaan? Yang kedua, wawancara kerja perilaku atau behavioral. Wawancara kerja ini didasarkan pada teori bahwa kinerja di masa lalu merupakan indikator terbaik untuk meramalkan perilaku peramal di masa datang. Wawancara kerja dengan teknik ini sangat sering digunakan untuk merekrut karyawan pada level manajerial atau perusahaan yang dalam melakukan operasionalnya sangat mengutamakan kepribadian. Pertanyaan yang biasanya dilakukan antara lain, yang pertama, coba Anda ceritakan pengalaman Anda ketika gagal mencapai target yang ditetapkan. Yang kedua, coba berikan contoh tentang hal-hal apa saja yang Anda lakukan ketika Anda dipercaya menangani beberapa proyek sekaligus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan teknik wawancara yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah teknik situasi. Teknik situasi di sini, pelamar diminta untuk menggambarkan situasi yang terjadi atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan pada masa lalu. Pelamar harus menggambarkan situasi atau tugas tersebut secara spesifik, rinci, dan mudah dipahami oleh pewawancara. Misalnya, mengalami kesulitan atau situasi yang tidak menyenangkan. Untuk yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan konflik jika terjadi sesuatu. Lalu yang ketiga, bagaimana keputusan atau hal yang tersulit apa yang dilakukan dalam setahun ini. Lalu untuk yang kedua adalah teknik tindakan. Di sini pelamar diminta untuk menceritakan tindakan-tindakan yang diambil dalam menghadapi situasi atau masalah. Dalam hal ini, pelamar harus bisa memfokuskan permasalahan dan upaya pemecahan masalah. Untuk poin selanjutnya adalah persiapan wawancara kerja. Di sini poin pertama adalah tepat waktu. Di sini maksudnya kita harus disiplin dalam waktu untuk mengawali interview pertama kita. Karena waktu adalah penentu segalanya. Jika kita kehilangan waktu atau terlambat 1 menit saja, maka kita bisa dibilang dapat menghancurkan impian kita untuk bekerja di perusahaan tersebut. Lalu untuk yang kedua adalah bersikap yakin.
Di sini maksudnya kita harus yakin dan percaya diri saat melakukan wawancara kerja. Hindari rasa gugup saat pewawancara melakukan berbagai pertanyaan yang diajukan. Kita harus yakin dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu untuk poin yang ketiga adalah siapkan sertifikat dan surat-surat penghargaan. Misalnya seperti CV atau dokumen pendukung lainnya yang diminta oleh perusahaan tersebut. Lalu untuk poin yang keempat adalah bersikap tenang. Di sini maksudnya kita agar tetap tenang di saat melakukan tes wawancara kerja. Hindari rasa gugup dengan cara melakukan persiapannya sedari awal. Visualisasikan diri kita agar saat kita melakukan wawancara kerja akan mendapatkan hasil yang optimal. Lalu yang keempat adalah berpakaian dengan yang sopan. Di sini maksudnya kita mempersiapkan pakaian wawancara kerja kita sedari awal sebelum H-1 agar di saat kita melakukan wawancara kerja terlihat rapi, bersih, dan pastinya pakaian yang dikenakan adalah tepat. Karena gaya berpakaian kita saat wawancara kerja merupakan pertimbangan si pewawancara dalam merekrut kita. Lalu yang keenam adalah tunjukkan kemampuan diri Anda, namun jangan berlebihan. Di sini kita menunjukkan kemampuan diri kita. Di sini menunjukkan kemampuan adalah hal yang terpenting bagi perusahaan tersebut. Karena perusahaan dapat mengevaluasi kemampuan atau skill kita untuk bekerja di perusahaannya. Namun, tidak juga kita berlebihan dalam mendeskripsikan diri kita dengan menambah-nambahkan yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Lalu, poin yang ketujuh adalah tunjukkan minat dan keunggulan Anda. Di sini kita menunjukkan kelebihan dan kekurangan kita saat bekerja di perusahaan tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Andrian Yuto Laksono, NIM 2018-110-667. Di sini saya melanjutkan presentasi dari rekan saya. Hal-hal yang harus dihindari dalam wawancara kerja. Yang pertama, jangan datang terlambat. Jadi di sini kita tuh usahakan hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal wawancara yang telah ditetapkan. Kalaupun kita tidak bisa, sebaiknya kita datang lebih awal, 30 menit atau 1 jam sebelum wawancara kerja yang telah ditetapkan, agar kita terhindar dari keterlambatan. Yang kedua, jangan datang ke wawancara tanpa persiapan. Jadi di sini tuh maksudnya sebelum wawancara kerja tuh sebaiknya kita tuh menyiapkan apa saja yang diperlukan seperti dokumen, persiapan jasmani, dan juga persiapan mental. Persiapan mental itu diperlukan agar pada saat wawancara kita itu tidak grogi dan terbata-bata pada saat wawancara berlangsung. Yang ketiga, jangan memotong kalimat pewawancara. Jadi di sini maksudnya ketika pewawancara bicara, alangkah baiknya jangan berbicara terlebih dahulu sebelum pewawancara selesai bicara. Yang keempat, jangan mengkritik atau menjelekkan atasan Anda sekarang atau yang lama. Itu maksudnya pada saat wawancara, sebisa apapun kita jangan mengeluarkan kritikan atau menjelek-jelekan atasan, meskipun kinerjanya yang kurang bagus. Baik, selanjutnya hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam menghadiri wawancara kerja adalah: yang pertama, pastikan Anda sudah tahu tempat wawancara. Jadi sebelum hari H wawancara itu, sebaiknya H-1 sebelum wawancara, kita tuh sudah mensurvei tempat wawancara kita, di mana dan bagaimana. Selanjutnya, jika tidak diberitahukan terlebih dahulu mengenai jenis pakaian yang harus dipakai, maka gunakanlah pakaian yang formal, bersih, rapi, dan usahakan datang lebih awal. Yang kedua, gunakan bahasa formal. Jadi dalam proses wawancara itu kita gunakan bahasa-bahasa yang bersifat formal. Jangan menggunakan bahasa yang gaul atau menggunakan bahasa daerah, karena akan menimbulkan salah tafsir atau salah pengertian bagi pewawancara. Dan juga yang perlu diperhatikan, ajukan beberapa pertanyaan yang bermutu seperti uraian pekerjaan Anda, posisi yang Anda lamar, dan bisnis perusahaan secara umum. Yang ketiga, akhiri wawancara dengan menanyakan apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Jadi setelah wawancara selesai, tanyakan kepada pewawancara apa saja yang perlu dilakukan setelah wawancara ini, baik mempersiapkan buat pekerjaan atau hal yang sebagainya.
Yang keempat, ucapkan terima kasih kepada pewawancara atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Anda. Jadi di sini setelah wawancara selesai, ucapkanlah terima kasih kepada pewawancara, karena hal itu lebih menghargai pewawancara. Baik, saya Rizwana Gar Pramudita dengan NIM 2018 110686. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan slide proses wawancara. Nah, di dalam slide itu terdapat satu, yaitu informasi dari interviewee yang dimana dibagi menjadi 3, codable dan non-codable. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah proses coding, dan yang terakhir yang ketiga adalah kompetensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu informasi codable. Informasi codable itu sendiri adalah informasi yang diperoleh dari interviewee atau calon kandidat yang sudah mengandung kompetensi yang dicari. Selain itu juga informasi yang dengan jelas menunjukkan adanya bukti kompetensi dalam diri calon karyawan atau calon kandidat. Nah, sedangkan informasi non-codable adalah informasi yang diperoleh dari interviewee atau calon kandidat yang belum mengandung kompetensi yang dicari oleh perusahaan. Dan selain itu juga informasi yang diperoleh dari calon kandidat belum menunjukkan kompetensi yang dipunyai atau terkesan mengambang atau belum jelas. Baik, selanjutnya yaitu proses coding. Nah, proses coding itu sendiri yaitu proses di mana pewawancara akan menganalisis semua jawaban atau hasil wawancara yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu kompetensi. Nah, kompetensi sendiri yaitu apa saja kemampuan kerja calon kandidat yang dimiliki, sehingga pewawancara bisa melihat apakah kompetensi yang dimiliki oleh calon kandidat cocok untuk mengisi bagian yang ada di perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam wawancara kompetensi, yaitu ada 5 langkah. Langkah pertama yaitu langkah introduksi, langkah kedua adalah latar belakang, langkah ketiga ada peristiwa spesifik, langkah keempat ada informasi tambahan, dan langkah kelima yaitu penutup. Dan saya akan menjelaskan langkah pertama yaitu introduksi. Nah, dalam langkah introduksi sendiri itu dibagi menjadi 5, yaitu ciptakan suasana yang terbuka. Maksudnya di sini itu adalah pewawancara wajib membuat suasana wawancara itu sendiri itu dengan nyaman, terbuka. Jadi narasumber sendiri itu tidak merasakan ketegangan yang berarti gitu loh. Jadi narasumber sendiri itu bisa menjelaskan apa saja yang dia punya tanpa harus menutup itu, sehingga pewawancara sendiri dapat mendapatkan informasi yang sedetail mungkin. Nah, yang kedua yaitu perkenalkan diri dan peran atau posisi Anda. Nah, sebelum memulai wawancara tersebut, pewawancara sendiri harus memperkenalkan dirinya dan posisi apa yang diduduki pewawancara tersebut dalam sebuah perusahaan. Dan yang ketiga adalah jelaskan tujuan dan waktu yang dibutuhkan dalam wawancara. Sebelum wawancara tersebut dimulai, Anda sebagai pewawancara wajib menjelaskan tujuan apakah diadakannya wawancara tersebut dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam wawancara tersebut. Dan yang keempat yaitu jelaskan tentang kerahasiaan informasi. Dan sebagai pewawancara, Anda bertanggung jawab dalam menyimpan informasi yang diberikan oleh narasumber atau interviewee, sehingga interviewee dapat mempercayai bahwasanya informasi yang dia berikan disimpan dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah jelaskan tentang penggunaan alat perekam dan meminta izin untuk merekam dan melakukan instruksi selama wawancara untuk klarifikasi. Nah, di sini maksudnya adalah sebagai pewawancara, Anda menggunakan alat perekam itu sebagai bukti dokumentasi dalam wawancara tersebut. Nah, sebelum Anda menggunakan alat
perekam itu sendiri, Anda harus meminta izin kepada narasumber apakah diperbolehkan menggunakan alat perekam itu sendiri, dan memberitahukan kepada narasumber bahwasannya akan ada instruksi yang dilakukan oleh pewawancara apabila pewawancara kurang jelas dalam mendengarkan informasi yang diberikan. Langkah kedua yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama adalah dapatkan informasi yang jelas tentang pendidikan dan pengalaman. Di sini maksudnya Anda sebagai pewawancara wajib menanyakan latar pendidikan dan pengalaman terakhir yang dimiliki oleh calon kandidat atau interviewee. Dan yang kedua adalah meminta kandidat untuk menceritakan tanggung jawab utama saat ini. Maksudnya, Anda sebagai pewawancara harus meminta interviewee untuk menjelaskan atau menceritakan tanggung jawab apa saja yang dimiliki untuk saat ini atau yang dipunyai saat ini. Dan yang terakhir adalah doronglah kandidat untuk menceritakan hal-hal secara rinci. Nah, maksudnya Anda sebagai pewawancara mempunyai tanggung jawab, yaitu mendorong interviewee untuk menjelaskan atau menceritakan hal-hal secara rinci demi kelengkapan informasi yang akan digunakan nantinya. Langkah ketiga yaitu peristiwa spesifik. Nah, peristiwa spesifik ini adalah pewawancara meminta kandidat untuk menjelaskan peristiwa spesifik yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 atau 2 tahun terakhir. Pertanyaan spesifik sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pertanyaan pembuka, yaitu maksudnya Anda sebagai pewawancara ingin meminta interviewee untuk menceritakan peristiwa khusus di mana interview tersebut terlibat atau berperan secara langsung dalam peristiwa tersebut dalam kurun waktu 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir, dan menceritakan apakah interview tersebut merasa puas atau berkesan karena keterlibatannya dalam peristiwa tersebut. Dan yang kedua adalah gambaran umum atau garis besar cerita. Maksudnya di sini Anda pewawancara harus meminta kepada interviewee memberikan ringkasan tentang kejadian tersebut, dan Anda sebagai pewawancara harus memberikan waktu kurang lebih dari 5 menit untuk menceritakan ringkasan tersebut. Dan yang terakhir yaitu rincian cerita. Nah, dalam hal ini Anda sebagai pewawancara meminta kepada interviewee harus menjelaskan secara rinci atau secara detail dalam menjelaskan apa saja yang terjadi dan apa saja yang dilakukan dalam kejadian tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mahatma Wiyamoga, NIM 2018 110 781. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu beberapa contoh pertanyaan dalam wawancara kerja. Pada saat mendaftar pekerjaan, kualifikasi dan kemampuan atau skill bukanlah penentu utama. Wawancara atau interview juga merupakan bagian penting saat merekrut pekerja. Suksesnya wawancara sangat tergantung kepada apa dan bagaimana Anda mengatakan jawaban dari wawancara tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan dalam wawancara kerja. Dalam tanda kutip pekerjaan yang dilamar. Yang pertama, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Yang kedua, jelaskan mengapa pengalaman kerja Anda relevan dengan posisi yang Anda lamar. Yang ketiga, mengapa Anda tertarik dengan jabatan atau posisi pekerjaan tersebut. Yang keempat, jika Anda masih bekerja, mengapa Anda ingin beralih pekerjaan. Yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan tersebut. Yang berikutnya, beberapa contoh pertanyaan dalam wawancara kerja seputar pendidikan dan latihan. Yang pertama, mata kuliah apa yang paling Anda sukai dan paling Anda tidak sukai dan mengapa.
Yang kedua, apakah kuliah atau pelatihan yang Anda peroleh membantu pengembangan karir Anda? Yang ketiga, bagaimana pandangan Anda tentang pendidikan yang Anda peroleh di perguruan tinggi? Yang keempat, apakah Anda merencanakan untuk melanjutkan studi? Berikutnya, beberapa contoh pertanyaan dalam wawancara kerja seputar latar belakang keluarga. Apakah pekerjaan keluarga Anda? Lalu berikutnya, apakah pendidikan terakhir orang tua? Yang berikutnya, bagaimana pendapat orang tua terhadap karir yang Anda pilih? Yang berikutnya, seputar kepribadian. Yang pertama, bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri? Yang kedua, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda? Yang ketiga, bagaimana Anda menilai orang lain? Yang berikutnya, beberapa contoh pertanyaan dalam wawancara kerja seputar tujuan karir. Yang pertama, apa tujuan jangka panjang bagi karir Anda? Yang kedua, bagaimana Anda dapat mencapai tujuan tersebut? Yang ketiga, mengapa Anda merasa cocok dengan bidang Anda sekarang? Yang keempat, apa posisi atau kedudukan yang Anda harapkan untuk masa yang akan datang? Yang berikutnya seputar pekerjaan sebelumnya. Yang pertama, mengapa Anda ingin meninggalkan pekerjaan lama? Yang kedua, coba Anda ceritakan tugas dan tanggung jawab Anda di perusahaan atau lembaga terdahulu. Yang ketiga, apa pekerjaan yang paling menarik yang pernah Anda lakukan? Yang keempat, apa pekerjaan yang paling tidak menarik yang pernah Anda lakukan? Karena wawancara bentuk komunikasi dua arah, apabila Anda dipersilahkan untuk bertanya, maka Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda sebagai berikut. Yang pertama, apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Anda lamar? Yang kedua, bagaimana kebijakan perusahaan mengenai promosi? Yang ketiga, bagaimana kesempatan berkembang dalam perusahaan? Yang keempat, apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru? Yang kelima, apa yang menjadi produk unggulan perusahaan? Yang keenam, siapa pesaing utama bagi perusahaan? Yang terakhir, bagaimana pangsa pasar bagi produk-produk yang diproduksi perusahaan? Are you